Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Fandi, dan kali ini berempat mau berbincang-bincang terkait perlakuan budidaya lele. Jadi lele itu kan banyak perlakuan ternyata. Kali ini dengan Pak Is, ada Mas Cahyo dari bidang perikanan, dan sekarang ada Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu Pak Kris selaku Kepala Bidangnya. Awal mula kita mau membahas terkait perlakuan dulu. Pak Is, untuk perlakuan di kolam bioflok jenengan itu seperti apa untuk lelenya dari awal? Iya, terima kasih. Perlakuan awal sebelum penebaran bibit itu adalah menyiapkan air yang di kolam kita matangkan. Artinya demikian, bahwa kita isi air, kemudian kita tunggu sampai dengan kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Nah, dengan untuk penambahannya kita kasihkan garam grosok. Garam grosok. Garam grosok. Ya, dengan perbandingan misalnya itu diameternya 3 dengan ketinggian air kurang lebih 60, ya cukup kita kasih garam grosok sekitar 4 sendok makan. 4 sendok makan. 4 sendok makan. Itu di dalam langsung di kolamnya, atau katanya lebih baik diangkat kemudian di apa istilahnya Mas Cahyo? Oh, kalau itu untuk pengobatan Mas, jadi beda. Ini untuk perlakuan untuk di airnya itu, untuk medianya beda sama untuk pengobatan. Jadi kalau untuk pengobatan, kalau menurut saya sih itu kita jaring dulu ikannya, nanti ada pengobatan kayak wet spot, kayak aeronas atau sirip merah, itu kita kasih ke air yang ada garamnya itu. Ininya di karantina kalau yang berpenyakit. Kalau awalan untuk pencegahan seperti ini. Seperti di kolam yang akan untuk budidaya tersebut itu. Untuk dosis garamnya Pak? Gimana? Untuk dosis garamnya itu berapa untuk per kolam? Atau langsung banyak? Oh, kalau saya sih untuk garamnya itu 1 kilo Mas, 1 kilo untuk, tapi untuk ketinggian airnya itu sekitar 70-an cm, diameternya itu 2 meter. Kalau saya 70-an cm. Tapi kan kalau bioflok kan harus awal itu berapa cm kalau untuk awal itu tergantung sama bibitnya juga. Bibitnya kita ambil yang berapa senti, yang besar atau yang kecil kayak gitu. Jadi nanti menyesuaikan dengan bibitnya. Contohnya untuk ukuran 4 atau 5 itu kita kasih 45 cm. Nah, itu kita kasih air itu sekitar 50 cm. 50 cm dengan diameter bioflok berapa? 2 meter. 2 meter. Ya, kita kasih bibit sejumlah 1000 lah. Itu Mas. Apalagi Pak selain garam? Ya, kalau untuk saya ya masuknya ke garam, tapi juga terkadang ada penambahan sedikit peremasan dari daun pepaya. Fungsinya ya pertama, fungsi utamanya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang terbawa bersama dengan media. Dan juga faktor sampingan lain adalah untuk menghidupkan air sih. Kalau airnya terlalu keruh Pak, yang kan biasanya ada yang keruh itu, kenapa itu Pak? Nah, keruh itu kan sumbernya itu kan, kalau kita lihat itu kan ada 2. Satu, pertama adalah fisis atau kotoran dari lele sendiri. Kemudian yang kedua, pembuangan dari sisa pelet yang tidak termakan ya. Kan gitu. Jadi akhirnya dia akan mengendap di bawah dan menjadikan air menjadi keruh. Bisa tingkat keasamannya itu semakin tinggi. Apalagi Pak selain perlakuan yang tadi dibahas? Nah, perlakuannya itu sebelum kita memberikan pakan, terutama pagi, kita buang air. Ya, kurang lebih sekitar dari permukaan itu 10 cm lah. Kemudian selanjutnya kita isi lagi kembali ke permukaan yang awal. Kemudian kita tunggu
bila sinar matahari itu sudah masuk ke kolam, artinya itu airnya sudah tersinari matahari, baru kita kasih pelet. Untuk Pak Kepala Bidang dulu ya ini. Untuk terkait pembudidaya itu, apakah ada materi khusus dari penyuluh perikanan, terutama yang diarahkan dari bidang itu seperti apa? Oh gini Mas, terkait dengan pembudidaya kebanyakan yang ada di Kabupaten Klaten itu memang di Kabupaten Klaten terutama di wilayah-wilayah tertentu memang sudah ada pembudidaya yang terkait dengan nila dan sebagainya. Mungkin kita juga karena budidaya ikan itu nggak cuma nila, itu ikan air darat ya Mas ya. Iya. Itu kan juga ada lele, ada patin dan sebagainya. Kalau kemungkinan terbesar itu kenapa paling tidak kita juga pengen mengangkat yang terkait dengan sistem kolam bioflok. Sistem kolam bioflok. Ya, sistem kolam bioflok itu kan menurut saya juga efektif dalam artian secara belajar pun di situ akan lebih terjangkau juga nih untuk segala biaya dan sebagainya. Kalau materi kita juga mengarahkan dari penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Klaten, yang jelas mereka mendampinginya Mas. Cuman dalam sistem pembudidaya ikan itu kita coba cari dalam artian pembinaan atau pendampingan itu budidaya yang efektif. Dalam artian secara operasional sampai nanti tingkat hasil, karena yang dicari semua pembudidaya ikan adalah hasil Mas. Itu paling tidak seperti itu. Mungkin tadi dari masih juga sama, 1000 ekor itu paling 250.000 itu masih kotor ya Mas G. Nah dalam artian belum bisa kalau satu kolam itu ya dengan 1000 ekor kemungkinan masih taraf untuk orang akan senang dan akan menyenangi bahwa Tertarik gitu ya. budidaya itu ya masih enggan Mas. Jadi makanya kebanyakan tumbang di jalan. Iya. Dalam artian seperti stimulan dari Dinas Pertanian di Kabupaten Klaten khususnya di bidang perikanan, ya stimulan saja toh. Jadi keberlanjutannya yang memang harus digali. Paling tidak pendampingan dari penyuluh itu wajib, itu memang harus digalakkan supaya handar beni memelihara itu juga harus apa ya Mas, duweni rumongso duweni, nek enggak ya sudah dikasih stimulan pun ya akhirnya bubar Mas. Bubar dalam artian dia enggak akan keberlanjutan karena dari sisi modal memang enggak sedikit Mas. Dari perbandingan modal dan hasil itu paling tidak ya harus memenuhi kuota. Oh ini layak kita berbudidaya, terutama untuk di bidang budidaya ikan lele. Kalau di ikan nila, wah memang lahan-lahan yang memang sudah banyak berair Mas, karena hidupnya di air mengalir. Kalau yang ini kan memang kita mengkondisikan air sebenarnya, menjaga air biar tetap stabil dengan suhu dan sebagainya, biar salah satu untuk media tumbuh kembang sampai nanti bobot ikan yang kita inginkan tercapai. Mungkin seperti itu Mas. Kalau untuk standar operasionalnya, maksudnya standarnya untuk apa perlakuannya lele itu, apakah ada standar khusus dari pemerintahan, dari dinas, apalagi di bidang perikanannya? Kalau analisa pasti ada Mas, itu yang jelas dari proses otomatis kita juga menilai biaya pembuatan atau tempat untuk media, contohnya seperti kolam bioflok itu kan mesti tetap ada, terus standar ikannya, terus standar pakannya. Maksudnya ikan itu benih awal kan harus ada varietas tertentu ya Mas ya. Yang kita inginkan mungkin kayak Pak Is selaku pembudidaya pasti akan memilih Mas, walaupun di dinas itu sudah ada standar dengan nilai standar per ekor ukuran 56, 46, 57 itu kan ada standarnya. Contohnya
Kalau di angka 57 sekarang belum maksimal ya Mas ya? Masih di angka 300 rupiah ya? Iya. Itu belum bisa Mas. Sekarang harganya ada kenaikan karena tergantung saat ini pakan luar biasa. Iya, pakannya Harga pakan naik kan itu Mas. Tapi salah satu tadi memang ada bahasan terkait dengan cacing sutra. Iya, iya. Itu kan juga untuk mengurangi nilai penekanan. Iya, penekanan harga biaya. awal untuk para pemijah. Iya, iya, iya. Bagus. Kalau kembali lagi ke perlakuan, Pak. Selain perlakuan garam itu kan pasti ada penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri yang di dalam kolam. Itu apa saja dan gimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya, jadi moto kita adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh gitu. Nah, Lebih efektif mungkin itu Mas. Oh iya, betul-betul. ya, pencegahannya itu ya kita kembali lagi. Kita budidaya lele itu jangan kita itu memelihara lele, tapi kita memelihara dari airnya sendiri. Oh iya. Jadi kalau airnya itu Itu sebagai media Pak ya nggih? iya, Oh, itu pasti lelenya itu akan betah. Kan nyaman. begitu. Nah, betah, nyaman, otomatis dia sendiri itu adaptasinya itu pasti akan maksimal. Maksimal. Nah, kan gitu. Akhirnya apa? Nafsu makannya pasti juga akan ditunjang. Semakin airnya itu mendukung, maka tingkat nafsu makannya itu pasti akan meningkat. Nafsu makannya. Paling tidak terjaga secara kondisi fisik ya Pak. Iya, Jadi kesehatan Mas. Iya, iya. Itu berarti nek sehat itu penyakit mungkin akan ya. kita Ditekan akan lah ditekan, intinya. ditekan kan gitu. Kalau untuk pencegahan Pak, pencegahan itu kan pasti ada treatment tersendiri. Nah itu jenengan pakai apa? Iya, di kolam jenengan itu Jenengan itu untuk pelakuan itu gimana? untuk pencegahan penyakit. Kalau untuk pencegahan penyakit, sementara yang sering saya terapkan, selain kita melihat kondisi kekeruhan dari air, terkadang kita itu airnya itu dikasih peremasan dari daun pepaya. Dan pepaya. Jadi daun pepaya kita tumbuk, kemudian airnya kita masukkan ke kolam. Oh gitu. Untuk pencegahannya. Itu alternatif ya ini. Iya, alternatif. Kemudian kalau misalnya kolam itu langsung terkena sinar matahari, artinya tanpa beratap, itu kan kebanyakan kalau air hujan itu masuk ke Ya. kolam, itu kan tingkat keasamannya cukup tinggi. Oh. Nah, makanya itu untuk mengurangi keasaman itu sebaiknya dikasih garam gosok. Gosok. Ya, garam gosok. Makanya wajib pakai penutup gitu ya, Pak. Ya, kalau kita bilang wajib tidak, tapi alangkah baiknya dikasih peneduh Ya, untuk mengurangi untuk mengurangi Tingkat asam. keasaman yang air cukup. air hujan. Terutama di musim-musim penghujan tuh ya Pak. Iya, hujan. Kalau sinar matahari nggak pengaruh ya? Sinar matahari ya pengaruh. Jadi kalau kolam sendiri itu tanpa sinar, otomatis kan perkembangan dari apa Lelenya. namanya biologisnya ya, pertumbuhannya Kayak itu kan Ini loh, Mas, anu, jadi tidak masuk. pertumbuhan kayak mikroorganisme kayak pakan alami itu akan terhambat karena harus membutuhkan sinar dari matahari. Dan lele pun juga butuh, Butuh sinar juga, juga. karena nanti kalau Semua. tidak ada sinar matahari nanti lelenya jadi kuning, Mas. Walaupun aslinya hitam mengkilat ya. Ya, Malah enggak mburi bonding ya. Enggak iku Mas apa jeneng. Nek salon malah. jadi kuning. Iya, iya, betul, betul. Lah ini Pak Is, ngapunten. Selama dalam kondisional kayak ada pencegahan ya Mas. Iya. Itu kok dengar-dengar ada yang pakai apa itu Mas? Buah mengkudu, Buah pace. buah pace. Iya. Nah, itu manfaatnya apa itu Mas? Pak Is. Ya manfaatnya itu dalam bahasa sederhana kan untuk pencegahan. Antibiotik lah bahasa Antibiotik antibiotik alami. Lebih dari tubuh Iya. ikan ya. Iya. Itu kalau pemberiannya seperti apa itu Pak? Ya pemberiannya itu ya kita mencari buah yang sudah matang, Heeh. yang matang,
itu biasanya kalau kita warna itu kan kuning atau buahnya itu sudah empuk. Sudah jatuh tuh ya Pak ya? Iya. Oh, sudah jatuh Nah, dari jatuh itu pohonnya kan itu. sudah baru, Iya. tapi bukan busuk loh ya. Iya. Nah, kita kasihkan. Bisa kita pecah, bisa kita remas-remas, atau kita langsung utuh aja. Biarlah nanti si lele itu yang akan nanti menggerogoti sendiri. Lebih agresif gitu ya, Pak? Lebih agresif. Apakah ada alternatif lain selain mengkudu pace? Ada. Kebanyakan dari budidaya itu alternatif lain adalah daun pepaya. Oh iya. Mungkin dalam 1 minggu berilah daun pepaya 1 hari spesial untuk pepaya. Tahun ya. Itu di umur lele berapa hari? Berapa senti? Itu tidak mengenal umur karena itu sifatnya adalah pencegahan. Enggak apa-apa ya. Iya. Sedini mungkin boleh. Itu kecil aja mau kok Mas. Nah, ya. Itu mau kalau ikan masih kecil aja mau untuk grogoti daun pepaya itu. Ya. Kemudian langkahnya sederhana sekali. Berilah daun itu sebelum kita memberikan pelet. Ya. Jadi ibaratnya Bapak Lele itu lapar dulu, Puasa dulu ya. puasa dulu, baru Rasanya. nanti dikasih pelet. Jangan pelet dulu dikasih ini ya nggak mau. Nah, kan mesti pilih yang Iya, enak. iya. Nah, Lebih enak Betul. yang anu ya. pilih yang enak. Makannya daripada pahit soalnya Mas. Itu. Pahit tetap dimakan ya, Pak? Kalau Iya lapar dimakan. Nah, lapar kok. Berarti itu di kondisi lele belum dikasih makan pelet ya? Iya. Di waktu pagi. Ya kebanyakan ya mestinya itu ya pagi lah Pagi. sekitar. Yang penting matahari, sinar matahari sudah masuk. Hmm. Ya bahasa sederhananya ya jam berapa kalau gitu? Ya sekitar jam 8 jam 9 lah. Kalau malam nggak boleh. Kalau malam ya bukannya nggak boleh, tapi ya sebaiknya ya pagi lah. Ya, pagi ya. Masih lapar kan gitu. Oh iya. Masih lapar. Itu berpengaruh sama anu juga nih. Daun pepaya itu Bang nggih. Apa? Nafsu makan ya? Iya. Makan ya. Oh. Iya. Menstimulan nafsu makan gitu. Iya, termasuk Ya, nafsu biasanya makan. kan kalau untuk orang-orang kan kadang dicekok Dijamur. Dicekok itu kan buat Oh, Iya, podo berarti. Berarti Mas. waktu jenengan bayi juga gitu. Iya, Mas. Kalau nggak mau Cukup makan dong gantung. begitu Mas. Wah. Muntah. Berarti paling tidak itu kan sangat murah ya Pak ya. Paling Iya. tidak ya kita juga harus Memanfaatkan alam sekitar ya. Iya. Jadi sebaiknya kita budidaya untuk tanaman pendukung yang lain sekaligus memanfaatkan limbah air ya kita tanamlah misalnya seperti daun mengkudu atau seperti itu. Nah, Ya. Oh iya, ini ada sama kudung ya, Pak. jadi proses anu nggih Nah, daripada golek anu sudah tersedia. Nah, Iya, memanfaatkan memanfaatkan Lahan. lahan yang jadi airnya terbuang buat si hijau ini, kemudian kalau ini sudah berbuah kembalikan lagi ke kolam. kolam. Jadi Betul. ketergantungan saling Betul, menguntungkan. Sangat praktis, murah, Nah, kita beli. iya. Betul. Dan efek sampingnya itu kayaknya itu kan kalau kita bicara herbal itu ya kecil sekali ya, walaupun Iya, ada efek iya. samping kecil sekali. Iya. Yang penting porsinya itu jangan Kebanyakan. Ya, semua yang berlebihan itu Iya. tidak. Iya. Baik. Selama masa panen berapa kali itu Pak nek misalnya mau memberi mengkudu itu ya kebiasaan yang sudah jenengan lakukan itu. ya paling ya 1 minggu sekali kita kasih. Kita kasih. Oh, gitu. 1 minggu sekali. Jadi satu misalnya di ukuran D2 atau D3 itu satu seminggu itu untuk jumlah ikan dalam itu satu aja cukup ya? Ya Satu buah mengkudu pace. pace. Ya idealnya ya kalau misalnya kolamnya D2 kemudian tebar bibitnya taruhlah misalnya 1.000 ekor ya kita kasih 2 atau 3. Ya, berarti tergantung sama jumlah bibit ikan Iya. yang ada di kolam tersebut ya. Dikira-kira gitu. berarti. Iya kira-kira. Oh, ini juga tidak ada efek sampingnya Enggak ada juga. efek samping. Tapi rutin seminggu Ya kalau itu ya sebaiknya rutin sebaiknya. yang Jadi selama ini sebaiknya dilakukan ya selama saya lakukan itu ya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali harus ada Iya, itu. 1 minggu pasti. sekali ya. Karena gini teman-teman. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul nggak Pak? Ge? Betul betul. Oke. Barangkali demikian. Terima kasih Pak Is dan Mas Cahyo dan Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Terima kasih. Untuk teman-teman semoga informasi ini bermanfaat. Kalau bagi teman-teman yang mau
mencari informasi terkait budidaya ikan apa lele khususnya, silahkan subscribe di channel Baruna Jaya Channel. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.